dari kenapa suratnya sudah datang untuk Ira Puspadewi. Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah di persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK ya, sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Kira-kira ada komunikasi nggak dengan pemerintah, Mas, untuk terkait dengan kapan suratnya itu akan sampai di KPK? Ya. Nah, nanti kami akan infokan kembali jika memang kami sudah mendapatkan surat keputusan tersebut. Tentu ketika nanti KPK sudah menerima dari surat keputusan tersebut, KPK akan memproses, akan menindaklanjutinya. Ada batas waktunya itu seperti apa, Mas? Ya, tentu nanti ada beberapa proses administrasi ya yang dilakukan, kemudian nanti kita kalau memang surat keputusan rehabilitasi itu sudah kami terima, untuk kemudian sebagai dasar KPK menindaklanjuti ya, apakah kemudian mengeluarkan pihak-pihak yang sudah yang sedang ditahan saat ini. Ada batas waktu dari Kemenkum masuk itu suratnya, prosesnya alurnya seperti apa, Mas? Kemana dulu di Mahkamah Jaksa? Ya, nanti tentu kan surat ke pimpinan, nanti ada disposisi ke jaksa penuntut umum begitu. Nanti juga akan di Kalau proses situasi di situ. dari terdakwa sendiri sekarang gimana, Mas, di dalam rutan? Situasi dalam kondisi baik, jadi memang rutan KPK itu kan dikelola dengan sangat baik ya. Jadi fasilitas-fasilitas semuanya ada, terpenuhi sesuai standar pengelolaan rutan ya yang diatur oleh Kemenkum. Mas, apakah surat keputusan terkait pemberian rehabilitasi itu belum diterima oleh pihak KPK? Memang apa karena memang kasusnya itu belum inkrah gitu, atau memang KPK sudah mendapatkan informasi? Kami belum mendapatkan informasi itu ya. Jadi memang dalam perkara ini kalau kita melihat ya ada dua dimensi ya. Dimensi pertama terkait dengan dimensi hukumnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejak dari tahap penyidikan dan juga penuntutan. Dari perkara yang berawal dari informasi laporan hasil audit BPKP, kemudian dilakukan pendalaman oleh KPK, untuk kemudian KPK menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Yang kemudian dalam prosesnya terus berlanjut ya di penyidikan, penuntutan, kemudian bahkan secara prosedural penyidikan perkara ini juga sudah diuji di pra-peradilan, dan hakim menyatakan bahwa proses-proses penyidikan yang KPK lakukan, termasuk penetapan tersangkanya, sudah memenuhi aspek formil. Ya. Termasuk secara material, ya, perkara ini sudah diuji juga dalam persidangan, dan pada pekan lalu, tepatnya di 20 November, Majelis Hakim juga sudah memutuskan ya bahwa para pihak ini diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara senilai 1,2 triliun. Nah, itu dimensi hukumnya, artinya KPK telah melaksanakan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan sepatut-patutnya, semuanya sudah diuji, baik pada hukum formil maupun materialnya, ya semuanya sudah dinyatakan sah begitu ya oleh peradilan. Ya, artinya ini sudah purna begitu ya. Kemudian pada ujungnya kemudian kita ketahui bersama Pak
Presiden mengambil kebijakan, ya artinya di dimensi kedua. Tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan. Pak Presiden memberikan putusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan. Gitu, ya.